Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita masih melanjutkan dari rule MB2. Jangan lupa disiapkan buku ICD 10-nya versi 2016 volume 1, 2, dan 3. Kemudian juga learning module dari IFHIMA tahun 2018, di mana nanti kita coba cross check beberapa informasi yang bisa dijadikan dasar dalam pembahasan kali ini. Oke, di sini saya akan tampilkan dulu learning module dari IFHIMA ya. Di sini menyebutkan ada di halaman 32 kalau teman-teman cek, ini terkait dengan rule MB2. Di sini disebutkan bahwa several condition record as main condition. Jadi di sini ini adalah inti dari rule MB2. Di bawahnya disebutkan, jadi di sini apabila atau jika beberapa kondisi dicatat bersamaan sebagai kondisi utama classified together sebagai main condition atau kondisi utama, dan ada beberapa detail lain pada catatan ya, pada on the record point to one of them as the main condition. Jadi di sini disebutkan jika dalam pencatatan tadi atau detail pada catatan tadi menunjuk ke salah satu sebagai dari kondisi utama pasien tersebut menerima pelayanan atau perawatan, maka pilih kondisi tersebut ya. Nah, tapi jika tidak, katanya gitu, pilihlah kondisi yang pertama kali disebutkan atau first condition first mention. Nah, di sini disebutkan ada example-nya. Example-nya itu adalah main condition, ada katarak, kemudian staphylococcal meningitis, kemudian ischemic heart disease. Other condition-nya tidak ada, tapi ini pasien dirawat di rumah sakit untuk 5 minggu. Spesialisasinya neurologi atau syaraf. Maka yang dipilih sebagai main condition itu adalah staphylococcal meningitis sebagai main condition dan dikode di G00.3. Ya, selanjutnya kita ini dari learning module, kita coba cross check dari volume 2-nya sendiri, itu ada di halaman untuk rules for reselection, penjelasan pertamanya ada di halaman 156. Ya, di sini ada rule MB2, several condition, sama pernyataannya. Di sini juga disebutkan pengantarnya bahwa jika beberapa kondisi tadi dicatat sebagai kondisi utama, kemudian ada detail lain yang tercatat atau terrekam dalam catatan dan merujuk ke salah satu ke kondisi utama di mana pasien menerima perawatan, maka dipilihlah kondisi tersebut. Tapi jika tidak ada, maka pilihlah kondisi yang disebutkan pertama kali. Ini sama sebutannya ya. Kemudian untuk yang contohnya rule MB2 itu ada di halaman 158. Ini juga sama untuk example 6-nya, ini hampir sama, bukan hampir sama, memang sama dengan yang learning module. Tadi karena kondisinya ini katarak, staphylococcal meningitis. Nah, kita langsung next-nya itu ke example 7. Ya, ada main condition-nya chronic obstructive bronchitis, kemudian ada hypertrophy of prostate, kemudian psoriasis vulgaris. Kemudian pasien ini juga kalau dilakukan perawatannya oleh dermatologis. Maka yang dipilih itu adalah psoriasis vulgaris sebagai main condition dan dikode di L40.0. Kemudian example 8, ini main conditionnya adalah mitral stenosis, kemudian ada akut bronchitis, ada rheumatoid arthritis. Other conditionnya tidak ada, spesialisasinya general medicine. Kemudian no information about therapy, tidak ada keterangan untuk terapinya apa. Maka yang dipilih adalah mitral stenosis karena disebutkan pertama kali kondisinya sebagai main condition dan dikode di I05.0. Kemudian selanjutnya di contoh nomor 9, main condition itu chronic gastritis, kemudian secondary malignancy in axillary lymph nodes, kemudian ada carcinoma of breast. Other conditionnya tidak ada, prosedurnya atau tindakannya adalah mastektomi. Maka yang dipilih sebagai main conditionnya itu adalah malignant neoplasma of breast, kemudian dikodenya di C50.9. Selanjutnya yang contoh terakhir adalah contoh nomor 10, di mana main conditionnya itu adalah premature rupture of membrane, branch presentation, kemudian anemia. Di sini other conditionnya tidak ada, prosedurnya adalah spontaneous delivery atau persalinan spontan. Maka yang dipilih itu adalah premature rupture of membrane karena disebutkan pertama kali
kondisinya sebagai main condition atau kondisi utama dan dikode di O42.9. Sebelum saya lupa dan ada yang terlewat, di sini disebutkan di rule MB2 juga bahwa ada keterangan note ya. Jadi ketika penggunaan rule MB2 ini juga melihat atau see also section 4.5.2 yaitu subsection on coding of multiple conditions and coding of combination categories. Nah, video ini sudah ada, jadi silakan teman-teman cek dari pengantar mobilitas ya. Jadi nanti bisa dijadikan juga sebagai dasar atau tambahan informasi ketika kita menggunakan rule MB2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus menonton untuk rule-rule selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.